Baik, malam ini kita akan bahas lagi Efesus pasal yang kedua. Oke. Efesus pasal yang kedua kita telah bahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Inti pembahasan itu karena kasih karunia ya kita diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, malam ini kita akan membahas pasal 2 ayat yang ke-11 ya dan seterusnya. Baik, mari kita perhatikan ayat demi ayat. Ayat 11. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Rabu yang lalu kita telah membahas ya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 Saudara, bahwa di ayat yang ke-1 ya Paulus dengan jelas telah mengatakan bahwa dahulu ya kan kita ini apa? Jelas ya, kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena itu di ayat yang ke-11 ditekankan kembali oleh Rasul Paulus mengatakan karena itu ingatlah. Nah, ingatlah. Ingat kita itu dulu siapa kita? Dahulu kamu. Nah, ketika kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Nah, kalau bahasa Inggrisnya coba kita perhatikan yang King James itu di ayat 11 ya. Uh, wherefore remember ya, remember ya. Saudara, ini bagus ya. Paulus ingin mengingatkan orang-orang Kristen, mengingatkan kita semuanya, ingat kita dahulu itu kita ini siapa? Kita dalam keadaan posisi yang bagaimana, Saudara? Nah, kalau kita ingat kembali dulu posisi kita ini orang yang mati. Ya, mati dalam arti bukan mati jasmani ya, tapi mati rohani. Kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Adam dan Hawa tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah, berbicara dengan Allah, tidak lagi bisa tinggal di Taman Eden, taman yang indah. Ya, no? Kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah berdosa. Nah, dia harus keluar, harus diusir taman itu. Nah, saudaraku, dulu kita orang-orang yang telah mati, ya kan? Kemudian lagi di sini dikatakan kita ini dahulu bukan orang-orang Yahudi yang menurut daging dan mereka yang disebut dengan sunat ya. Nah, kenapa Paulus mengungkit hal ini ya? Bahwa dulu kita ini bukan orang Yahudi ya. Oh yes, saudara. Kenapa Yahudi disebut sini? Memang orang Yahudi atau orang Israel adalah umat pilihan Allah ya. Ini nggak bisa abolis ya, atau di bahasa Indonesia nggak bisa dihapus, saudara. Karena apa? Karena ini adalah covenant yang Allah berikan kepada Bapak Abraham ya, di mana dia memilih keturunannya, tentu keturunannya dari Ishak, bukan keturunan dari Ismail. Ini bedanya. Ya, keturunannya yang datang dari Yakub, kan bukan dari Esau, saudara ya. Nah, kemudian Yakub melahirkan anak kan 12 anak laki-laki jadi umat Israel. Ya. Nah, yang mendapatkan privilege sebagai umat pilihan ya, yang mendapatkan banyak sekali berkat blessing dari Tuhan kepada umat Israel. Tidak memiliki tanah, mereka diberikan tanah Kanaan, kan begitu.
Nah, mereka mau disebut juga apa? Biji matanya Allah. Kalau saudara baca lagi di Zakaria pasal 2 ayat 8 ya. Siapa yang menyentuh kamu, dia menyentuh biji matanya Allah. Coba saudara perhatikan, bayangkan. Jadi kelihatan apa ada perbandingan itu Yahudi dengan kita, orang yang sangat mungkin dianggap lebih mulia dari kita ya. Tetapi, nah, Paulus ingin menjelaskan kembali, memang mereka orang bersunat, sunat lahiriah, ya, dengan tangan manusia. Nah, kalau kita ada orang yang telah diselamatkan, dipilih oleh kasih karunia Allah. Ya, nah, kita disebut adalah anak-anaknya Abraham. Kalau saudara masih ingat pelajaran kita di Galatia kan? Ya, kita disebut anak-anak Abraham. Abraham adalah bapak iman kita. Kenapa? Karena iman ini yang bedain daripada orang Yahudi. Karena mereka sunat lahiriah. Nah, kita telah percaya menjadi setelah disunat secara rohani dalam Kristus. Nah, kita lebih hebat daripada orang Yahudi yang sunat lahiriah ya, saudara-saudara. Nah, kemudian dulu status kita, lihat, kita bukan orang Yahudi ya, kemudian kita tidak bersunat. Sekarang kita telah disunat ke sunat rohani ya. Saudara bisa baca itu di Kolose pasal 2 ayat 11. Roma pasal 2 ayat 29. Kita disunat secara rohani dalam Kristus. Ya kan? Kemudian ayat 12 bahwa waktu itu kata dulu ya, kamu tanpa Kristus. Oh ya, kita tidak punya Kristus. Loh, Kristus datang daripada bangsa Yahudi. Seharusnya orang Yahudi lah ya, yang mendapat privilege kasih karunia Allah melalui Yesus. Betul. Kenapa? Kalau kita ingat di Roma pasal 1 ayat yang ke-16, Paulus mengatakan, aku tidak malu karena Injil kan. Injil itu adalah the power of God yang menyelamatkan siapa dulu? Orang Yahudi dulu. Ya kan? Kemudian baru orang Yunani. Nah, mereka yang diberikan dulu. Ya, Injil diberitakan terlebih dahulu kepada bangsa Yahudi. Kan di Yerusalem. Dan Injil diberitakan kepada orang Israel oleh Petrus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang Yahudi. Dan rasul-rasul adalah orang Yahudi. Nah, mereka yang terlebih dahulu yang mendapatkan anugerah Tuhan itu, the grace of God, ya kan? Justru Tuhan pakai mereka untuk memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, maka setelah dispensasi yang kalau kita lihat itu orang Yahudi dulu yang memberitakan Injil, kemudian karena penolakan mereka kepada Kristus ya, karena menolak, akhirnya kasih karunia itu, anugerah itu diberikan kepada bangsa lain ya, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita tanpa Kristus, sekarang kita punya Kristus. Karena kita ada dalam Kristus, karena iman itu kan. Dulu kita bukan termasuk kewargaan Israel, yes. Nah, kita di luar Yahudi, kita bangsa lain. Ya, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Oh iya, ya ayat 12 tuh. Terus kita dulu apa? Tanpa pengharapan. Tanpa Allah di dalam dunia. Ya, betul. Jadi orang-orang yang di luar Yahudi, Israel, mereka nggak punya Tuhan. Yang mereka punya Tuhan itu Baal kan? Berhala. Hanya orang Israel yang punya yang Tuhan hidup yang benar. Tapi sekalipun mereka punya Tuhan hidup benar, karena mereka juga keras kepala. Tidak setia, berontak, melawan Tuhan. Ya, Tuhan hukum mereka. Nah, gitu.
Nah, kita orang yang tanpa Kristus, kita bukan termasuk kewargaraan Israel yang mendapat privilege daripada Allah, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Tetapi, nah ada kata istilah ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu, ya ini semua, yang dahulu jauh, kita jauh ya kan, jauh dari Tuhan, jauh dari anugerah itu, sudah menjadi dekat. Bagaimana menjadi dekat? Dengan apa? Ya, oleh darah Kristus. Kepuji Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, karena Kristus, karena kematian Kristus, karena darahnya yang tertumpah itu kan, ya kita didekatkan. Kita didekatkan kepada Allah. Kenapa? Karena Yesus itu mediator. Dia yang menjadi pengantara kita, ya, kepada Allah yang hidup dan yang benar melalui darahnya. Penting darahnya nggak? Oh ya, penting saudara. Makanya sekarang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak terjadi kesesatan, penyesatan dalam tengah-tengah gereja pada masa kini. Ya, mereka berteriak Yesus, nah, mereka menyanyi dan sebagainya. Tapi kalau mengenai darah, mereka nggak ngerti itu. Kan hanya sebut Yesus, Yesus, Yesus. Nah, kita khawatir Yesus yang mana gitu kan? Tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Nah, tidak percaya Yesus itu adalah Sang Juru Selamat satu-satunya. Lalu mereka mempromosikan Tuhan universal. Wah, ini sangat-sangat serius yang kita lihat pada masa kini, di zaman ini ya, zaman modern ini ya, saudara. Ya, mempromosikan, memperkenalkan Tuhan universal. Semua menyembah Tuhan universal. Masing-masing punya berbeda-beda, tapi sama-sama menuju ke sana. Akhirnya apa yang terkenal? Satu pepatah yang sering di mata, banyak jalan ke Roma. Nah, itu ajarannya Roma. Ajarannya Roma ya, Roman Catholic Church. Ya, kan? Semua menuju ke sana. Oke, tapi Alkitab dengan jelas, nah, kita tetap berpegang teguh kepada ajaran kebenaran yang fundamental, yang berdasarkan kepada firman Tuhan, Alkitab, kitab suci. Hanya Yesus yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Hanya Yesus yang bisa mempersatukan kita yang berbeda. Orang Yahudi, bukan Yahudi, bangsa lain yang lain, yang sering berantem satu dengan yang lain. Tapi karena Kristus, kita ini bisa disatukan, saudara. Ini kan ajaib benar ya. Hanya Yesus yang bisa mempersatukan kita. Nah, sekarang kita lihat kecenderungan bahwa manusia ingin menyatukan semua agama. Nah, ini idenya anti Kristus. Ya, roh anti Kristus yang sedang bekerja di tengah-tengah anak-anak manusia yang tidak taat akan kebenaran. Maka jelas di dalam 1 Yohanes ya, kalau saudara baca itu ada banyak roh anti Kristus yang sedang menjalan, yang sedang mempromosikan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Alkitab. Oke. Nah, saudara, karena ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan ya kita. Ya, dulu kita ini selang berantem satu dengan yang lain. Nah, karena Kristus, karena kematian Kristus bisa mempersatukan kita. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oh ya, seharusnya orang Yahudi kalau sudah percaya Yesus, ya orang non-Yahudi percaya Tuhan Yesus, ya kita adalah satu dalam Kristus ya.
Tidak butuh lagi hukum Taurat sebagai penuntun menuju ke surga. Maksud saya adalah kita tidak lagi mentaati hukum Taurat supaya masuk surga. Kan gitu. Karena apa? Kalau di sini katakan TB menerjemah membatalkan, seharusnya itu sebenarnya bukan abolisme, itu artinya tidak berlaku lagi, ya, tidak berlaku lagi ya. Tapi hukum Taurat itu bagus, Paulus mengatakan suci, bagus, ya, hanya bisa kita pakai untuk hukum moral dan juga menjadi pelajaran rohani bagi kita, tapi bukan syarat mentaati hukum Taurat supaya masuk surga. Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapinya dan melalui Yesuslah kita kan dipersatukan kepada Allah yang hidup, ya Bapa kita yang ada di surga. Kemudian mendamaikan kita. Nah, sudah ada kata lagi nanda untuk mendamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, betul kita yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ya, mereka yang dekat itu kan orang-orang Israel kan selalu mengatakan mereka dekat kepada Tuhan ya. Milik Tuhan, mereka kan umat pilihan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita sekarang sudah didekatkan karena Kristus kan, maka itu kita menyapa Allah di surga itu Bapa kami, ya melalui Yesus Kristus. Oke. Kemudian 17. Dan ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Orang Yahudi yang percaya, kita orang non-Yahudi yang percaya, kita disatukan dalam Kristus. Semua bangsa yang berbeda-beda, yang percaya Yesus, kita satu dalam Kristus, dan kita mempunyai apa? Satu roh beroleh jalan masuk kepada Allah. Nah, kita memiliki akses bisa masuk kepada Allah ya, kita bisa berdoa kepada Allah. Orang Tionghoa bisa berdoa kepada Allah, orang Yahudi kepada Allah Bapa surgawi, orang Negro, ya kan? Orang-orang di apa saja, ya kan? Kita punya akses itu, bisa menyapa Allah Bapa itu adalah Bapa kami, ya. Kemudian 19, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, karena Kristus ya. Saudara kita lihat, kita bukan orang asing, ya, bukan pendatang misalnya di dalam satu kesatuan tubuh Kristus ya. Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Oh ya, orang-orang percaya yang berkumpul dalam satu local church. Mereka adalah kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oh ya, keluarga Allah kita ya. Kita dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, itu menunjukkan adalah satu gereja lokal ya, saudara. Nah, sekarang kan pertanyaan itu. Oke, kalau begitu Pak, semua orang Kristen beda dominasi, kita semuanya kawan sewarga, orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Apakah benar untuk zaman ini yang sudah berbeda denominasi gereja yang begitu berbeda? Ya, apakah itu yang dimaksud? Nah, ini satu pertanyaan yang penting bagi kita jawab. Kan ada lagu ya, lagu yang selalu dinyatakan kita bersaudara ya, dalam bersaudara ya. Lagunya apa? Kita bersaudara satu dalam Tuhan. Betul nggak? Apakah kita betul bersaudara dengan orang Mormon? Apa kita bersaudara seiman, sekeluarga Allah sama dengan Jehovah Witnesses? Apakah kita satu warga, orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah bersama dengan Roman Catholic? Nah, saya katakan, saya membantah, saya bilang tidak, bukan. Oh, kok Pak Daniel kok ngomongnya begini ya? Iya, kenapa? Karena kalau
sesuai dengan ajaran para rasul ini ya. Kalau beda rohnya, beda doktrinnya tentang Yesus, ya bagaimana kita bisa disebut dengan kawan sewarga dari orang-orang kudus atau anggota-anggota keluarga Allah, atau di Timotius mengatakan the living church adalah tiang penopang dasar kebenaran. Mungkin, saudara-saudaraku, ya hanya Tuhan yang tahu siapa yang menjadi anggota tubuhnya, atau siapa yang menjadi dombanya yang ada di bumi ini. Apakah semua orang Kristen dombanya? Bagi saya menilai tidak. Tidak, ya. Kita harus dengan tegas mengatakan, kalau ajaran dasar tentang Yesus sudah beda, you nggak percaya dia juru selamat, you nggak percaya dia Tuhan satu-satunya, nah bagaimana kita bisa disebut sekawan atau anggota-anggota keluarga? Tidak mungkin. Tapi ya, makanya gereja lokal, gereja Tuhan dibangun di atas dasar para rasul. Para rasul itu apa? Ajarannya kan teaching, dia preaching, dan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, di fondasi kita yang turun adalah Yesus Kristus. Nggak bisa you membangun gereja di atas filosofi dan dogma yang kamu buat. Tidak mungkin bisa, ya. Nah, ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi maksudnya itu tubuh Kristus ini ya kan disusun disusun begitu rapi seperti satu bangunan, analoginya di mana Allah diam di tengah-tengah tubuh Kristus. Secara pribadi kita adalah bait Roh Kudus. Oh yes. Kalau saudara membaca, ya, kita semua ini adalah bait Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus diam tinggal di dalam tubuh kita yang telah dibeli, ditebus. Nah, saudara bisa baca di 1 Korintus 3:17. Coba kita lihat. 1 Korintus 3:17. Oke. Mengatakan demikian. Oke, 1 Korintus 3:17. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kita bandingkan lagi pasal 6:19. Pasal 6 ayat 19. Mari kita baca ya sebagai penutup. Atau tidak tahukah kamu? Nah, kan? Atau tidak tahukah kamu? Nah, kita harus tahu sekarang. Dulu mungkin kita tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Oh ya, semenjak kita percaya Yesus kan dimeteraikan Roh Kudus kan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab ayat 20, kamu telah dibeli. Nah, kata beli itu bought. You are bought with price, ya, atau ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat apa yang senang Paulus ingin jelaskan kepada kita malam hari ini. Bahwa status kita tadinya bukan umat Israel, kita mati, kita tanpa Kristus, kita nggak punya pengharapan, kita nggak tanpa Allah, ya kan? Tapi karena Kristus, karena kematian darahnya mempersatukan kita, ya. Luar biasa. Dan kita ini adalah anggota-anggota keluarga Allah, ya. Dalam satu gereja lokal. Secara keseluruhan hanya yang Tuhan tahu. Siapa dombanya, siapa tubuhnya, siapa anggota-anggota tubuh Kristus. Only God knows, only Jesus knows, ya. Tentu kita tahu ada. Kita tahu ada. Oke. Nah, kiranya Tuhan menolong kita pada malam hari ini. Bahwa ingat, kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal
di dalam tubuh kita, karena tubuh kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Amin.